PCNU untuk mencalonkan bupati dari kader terbaik PCNU. Akhirnya dari pleno ini jatuh ke nama saya untuk ikut mencalonkan Bupati Kabupaten Semarang. Hingga kemarin waktu kita ngambil formulir di Partai Golkar, di Partai P3, di Gerindra, ini kita mendaftarkan calon bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan, Ketua PCNU, Pengurus Ya. Cabang NU Kabupaten Semarang. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Ya, Pak Kiai Ahmad Fauzan adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Masjidiyah Blater Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang, juga aktif berkhidmat di NU dan saat ini menjadi Ketua PCNU Kabupaten Semarang. Nah, Pak Kiai, kalau mungkin ada yang kurang lengkap mengenai perjalanan pendidikan atau karir Pak Kiai di organisasi dan sebagainya, monggo sakit dilengkapi, silakan. Oke. Dulu nganu Pak, dari tahun 91 pulang dari pendidikan di Kediri, pesantren, itu ikut-ikut di Ansor PAC Kecamatan Bawen tahun 2002 sampai 2005. 2005 sampai 2002 Wakil Ketua Ansor Kabupaten Semarang. 2002 sampai 2007 Ketua Ansor Kabupaten Semarang. Terus 2007 sampai 2015 Wakil Ketua di Jawa Tengah. Nah, untuk pengalaman ya 2018 sampai sekarang Ketua Tanfidiyah NU Cabang Kabupaten Semarang. Untuk pengalaman di politik pernah menjadi sekretaris Dewan Tanfid Partai Kebangkitan Bangsa PAC Kecamatan Bawen 1999 sampai 2003. Ya. Lantas juga menjadi anggota Dewan Suro. Anggota Dewan Suro DPC PKB sampai sekarang. Kalau di organisasi yang lain 2005 menjadi ketua Gerbang Amanah. Gerbang Amanah itu gerakan pembangunan Kabupaten Semarang dari kaum milenial. Itu kita dirikan tahun 2005 beserta dengan
almarhum Bu Ambar Fatonah. Almarhum Bu Ambar Fatonah. Untuk pendidikan formal, maaf Pak Bambang. Untuk SD saya di SDK. Ya, di SDK Jimbaran. Lantas untuk sanawiyah dan aliyahnya di pesantren di Kediri Lirboyo untuk pendidikan formal dan pengalaman organisasi. Pak Kiai menjadi Ketua PCNU Kabupaten Semarang. Apa Ya, saja sekarang kegiatannya PCNU? kegiatannya PCNU itu di samping membenahi, melengkapi perangkat organisasi. Dan alhamdulillah di era ini PCNU alhamdulillah sudah sampai pembentukan anak ranting. Jadi pengurus NU di tingkat dusun. Kalau di tingkat desa itu ranting, ini sudah sampai ke tingkat dusun. Untuk Ansor, Ansor ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama sudah sampai ke ranting, sudah lengkap dari 236 ranting. Fatayat alhamdulillah juga sudah ranting, sudah lengkap. Muslimat juga lengkap. Ibnu IPPNU juga alhamdulillah sudah lengkap. Torikoh Al-Mu'tabaroh, Torikoh itu di bawah NU, Pak Bambang. Jatman namanya. Ini alhamdulillah ada kegiatan rutinitas kalau Torikoh lapanan setiap Sabtu Kliwon. Di Sabtu Pon lapanan. Lantas juga ada JKH, Jamiyah Qorik wal Hufat. Ini anggotanya ada 480 hafid hafidah dan itu rutinitas juga lapanan. Di samping itu kegiatan NU juga yang setiap tahun sudah rutin kita jalankan. Setiap tanggal 9 Ramadan kita menyantuni 1000 yatim piatu bekerjasama dengan PT Sukun. Untuk rutinitasnya ini kalau PCNU itu ada yang namanya lapanan masyayikh. Semua pengasuh pondok pesantren, imam masjid, imam musola setiap hari Jumat Pahing. Okay. Jadi itu masyayikh dan lapanan-lapanan yang lain itu nanti tempatnya anjang dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid. Ya. Dan juga pendidikan kader, Pak. Pendidikan kader yang namanya PKPNU. Pendidikan kader Nahdlatul Ulama sudah kita laksanakan dan kita sudah punya alumni kader 4.800 kader hasil dari PKPNU. Nah, walaupun NU ini adalah sebuah ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, Ya. pasti mengikuti perkembangan situasi politik, yaitu menjelang pilkada. Apa yang Bapak amati ini, situasi menjelang pilkada di Kabupaten Semarang? Ya, untuk menjelang pilkada 2024 ini, jadi PCNU mengamati bahwa setelah dibuka dari partai-partai untuk pendaftaran, ini ternyata masih banyak yang mendaftarkan calon wakil bupati. Ya, yang mendaftarkan calon bupati itu baru 2, yaitu Pak Ngesti sama Pak Nurul. Nah, maka sidang pleno NU pada bulan yang lalu di bulan Mei tanggal 10 ini mengamanatkan bahwa PCNU untuk mencalonkan bupati dari kader terbaik PCNU.
Akhirnya dari pleno ini jatuh ke nama saya untuk ikut mencalonkan Bupati Kabupaten Semarang. Hingga kemarin waktu kita ngambil formulir di Partai Golkar, di Partai P3, di Gerindra, ini kita mendaftarkan calon bupati. Ini sesuai dengan amanat pleno PCNO tanggal 10 Mei. Iya, Mei ya. Pak Kiai malah nggak mendaftar ke PKB. PKB itu nanti dibuka tanggal 1. Secara online kita sudah mendaftarkan di DPP, Pak Robert. Online sudah mendaftarkan kemarin hari Senin, tapi offline-nya nanti tanggal 1. Baik, itu kalau hanya PKB sendiri itu berapa kursi, Pak? PKB 5 kursi. Kita akan mencoba untuk bisa koalisi dengan P3, Golkar, Gerindra, Nasdem. Kalau itu berkumpul jadi berapa kursi, Pak? Kalau itu berkumpul jadi PKB 5 kursi, P3 6 kursi, Golkar 4 kursi, 16 kursi, Nasdem 5, Gerindra 4. Berarti ada 23, 26 kursi. 26 kursi. Kalau Ya. bisa segitu luar biasa. Nah, sekarang apa yang Pak Kiai tawarkan kepada partai-partai itu supaya mau mengusung Pak Kiai? Yang pertama, saya menawarkan untuk terrealisasinya Intan Pari yang menjadi ikon dari Kabupaten Semarang. Yang selama ini Intan Pari ini belum sepenuhnya terwujud. Sehingga sektor pertanian dan sektor industri yang di mana di Kabupaten Semarang ini menjamur industri di 3 kecamatan. Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Karangjati, dan Kecamatan Pringapur. Tetapi keberadaan industri ini belum sepenuhnya menguntungkan masyarakat sekitarnya. Kurang berpihak, Pak. Sehingga masih banyak ada semacam keluhan-keluhan masyarakat yang sampai ke PCNO tentang hubungan masyarakat dengan industri yang ada. Nah, ini mau kita selesaikan dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh daerah setempat. Yang kedua, ini gambaran kecil, Pak Bambang. Di desa saya, Blater, ini ada 21 pemancingan. Yang per bulan ini membutuhkan 19 ton ikan segar. Tetapi dari 19 ton ini, 99% masih dipasok dari daerah luar. Seperti Tulungagung, Banjarnegara, Purwokerto, dan Demak. Nah, maka ini kita harus berupaya untuk membentuk kelompok-kelompok budidaya ikan air tawar. Yang selanjutnya potensi untuk peternak di Kabupaten Semarang ini 85% daerah perdesaan. Nah, itu kan kita bisa untuk bagaimana masyarakat ini bisa memberdayakan tanah-tanah yang untuk penanaman rumput. Kita mau bagaimana sepanjang Ungaran sampai Selatigan itu kan banyak sate-sate kambing. Nah, ini kalau kita hitung, itu lebih dari 500 tempat sate kambing. Tetapi juga itu masih banyak mendatangkan kambing dari luar Kabupaten Semarang. Pariwisata, yang selanjutnya pariwisata,
kita punya pariwisata ini, pariwisata religi yang ada di Ngadnyono, makamnya Mbah Kiai Hasan Munadi. Lantas juga ada yang ada di Pringapus, Mbah Ki Basarudin, pengarang kitab Quran Blawong. Dan di sana juga diyakini ada makamnya Pangeran Benowo. Ini kurang ada perhatian dari pemerintah daerah. Untuk pariwisata yang sifatnya itu sejarah di Gedong Songo, ya, kita masih agak seperti iri dengan daerah lain, seperti halnya wisatawan yang berkunjung di Bali atau di Parangtritis, pulang itu pakai kaos cap Parangtritis. Tetapi di Gedong Songo belum ada. Maka harus kita bentuk kelompok, nanti biarkan dari wisatawan pulang ini ada semacam oleh-oleh ciri khas daripada Kabupaten Semarang sebagai juga untuk mengenalkan wisata sejarah di Kabupaten Semarang. Juga kita punya wisata yang kedua, wisata di Benteng William. Di Kota Semarang itu ada Kota Lama. Ya. Nah, Kabupaten Semarang ada Benteng William, Mbak. Dan ini belum kita kelola sama sekali. Dan juga potensi Rawa Pening ini untuk pesta Rowo, pesta danau. Yang sekarang ini bertumbuh enceng gondok liar, Mbak. Nah, itu memang harus masih banyak PR di Kabupaten Semarang untuk bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa nanti untuk membantu pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka bisa mengurangi angka kemiskinan atau angka pengangguran di Kabupaten Semarang. Tadi menyatakan bahwa mencalonkan sebagai bupati. Jadi tidak mungkin kalau misalnya nanti di nego diposisikan sebagai wakil. Jadi memang amanat dari pleno PCNO ini mencalonkan bupati, bukan wakil. Memang kita menghindari jangan sampai di Kabupaten Semarang hanya wakil, hanya calon tunggal. Tadi Pak Kiai mengatakan bahwa berharap juga bisa berkoalisi dengan P3. Nah, sementara P3 sudah ada Pak Nurul Huda yang juga menyatakan nyalon sebagai bupati. Nah, itu nanti solusinya seperti apa, Pak? Ya, solusinya tadi pagi saya sudah konsultasi dengan DPW P3 dengan Pak Mas Tuhan. Ini kita memang harus ketemu fisik dengan Pak Nurul nanti untuk bisa kalah satu. Ya, kita upayakan dengan juga sudah ada rembuk dengan Mas Arwani sebagai sekjen di PPP 3. Kebetulan Mas Arwani kan teman dari dulu. Ya. Jadi kita mengambil langkah-langkah untuk P3 karena ada Pak Nurul. Langkah yang pertama dengan PW P3, yang kedua dengan DPP P3. Mudah-mudahan berhasil Pak Kiai. Nah, kemudian yang kedua, amin. Yang juga tidak sederhana karena petahana nyalon lagi. Biasanya kalau petahana itu dengan segala fasilitasnya dianggap lebih kuat. Nah, bagaimana strategi menghadapi petahana, Pak Kiai? Strategi pertama, kita akan menghidupkan semua perangkat NO, baik itu dari NO kultur maupun struktur, seperti halnya kekuatan pesantren. Sehingga dari PCNO ini juga baru sebatas nego untuk mengegulkan dana abadi pesantren yang menjadi visi misi dari Mas Gibran dan Pak Prabowo. Yang kedua, kita juga mengoptimalkan
kekuatan ma'arif yang di situ ada pergunu, Pak Bambang. Jadi ma'arif ini kita membawai 3.600 dari guru. Untuk siswa yang ada di bawah naungan Ma'arif Nahdlatul Ulama ada 20.840. Jadi kita akan mengoptimalkan kekuatan NU. Ya memang kita sadar kalau melawan incumbent ini memang harus kemeringet Pak Bambang. Tetapi kita masih punya harapan karena ada kekuatan NU baik dari lembaga maupun dari Banom. Yang selanjutnya juga nanti insya Allah awal bulan Juni ini kita mau mengundang semua para kiai pengasuh pondok pesantren, imam masjid, imam musola, guru madrasah diniyah, TPQ, dan semua otonom NU mau kita kita temukan, kita undang, dan itu sudah mendapat restu dari Mustasyar Nahdlatul Ulama. Itu Kiai Haji Fathur Rahman Thohir Poncol. Jadi insya Allah kita berani maju sebagai calon bupati ini untuk modal awal ini nahliyat. Pak Kiai, terakhir pertanyaan saya. Pak Kiai maju bupati, tidak sebagai wakil bupati. Lalu wakil bupatinya siapa, Pak? Wakil bupati nanti kita akan bicarakan dengan ketua-ketua partai pengusung. Ya. Sehingga nanti kalau sejak dini kita tentukan ini nggak baik, Pak Bambang. Maka kita rembuk dengan ketua-ketua partai pengusung nanti. Seperti apa? Kiai Haji Ahmad Fauzan, Ketua PCNU Kabupaten Semarang. Terima kasih penjelasannya. Semoga semua berjalan lancar dan amin, amin. Tercapai apa yang dicita-citakan untuk mengabdi pada Kabupaten Semarang. Amin. Sekali amin, lagi amin. Terima kasih, sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.